bagaimanakah cara menumbuhkan ketakziman kita kepada Allah. Ini salah satu modal utama kita bisa khusyuk di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-wahhabil karim, al-halimis salim, al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الصراط المستقيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته، خصوصا إلى حضرة المؤلف حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، والمؤلف الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي رحمه الله، وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات مع أهلينا في جميع الحقوق علينا والحقوق لنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selalu kita terima kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kelalaian dan kesalahan kita dalam mempergunakan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga, sahabat dan keturunan, bahkan umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua Allah tetapkan sebagai umatnya yang setia dan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dalam bab makna batin yang perlu diupayakan untuk mewujudkan kekhusyuan di dalam sholat. Artinya kondisi batin pembentuk kekhusyuan dalam sholat. Kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya ada 6 hal. Garis besarnya
Yang pertama hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang kedua tafahum, pemahaman atas apa yang kita baca dan kita lakukan di dalam sholat. Yang ketiga at-ta'zim, takzim atau pengagungan, ya, sikap mengagungkan Allah. Yang keempat al-haibah, rasa takut kepada Allah. Yang kelima ar-raja, rasa harap kepada Allah. Dan yang keenam al-haya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimanakah cara menumbuhkan ketakziman kita kepada Allah. Ini salah satu modal utama kita bisa khusyuk di dalam sholat. Maka dalam hati kita, dalam diri kita harus sudah ada sikap takzim kepada Allah, mengagungkan Allah. Karena siapapun yang sudah mengagungkan Allah, ia pun akan mengagungkan sholatnya di hadapan Allah. Dan itu, siapapun yang belum mengagungkan Allah, ya dia tidak akan mengagungkan sholat. Dia akan meremehkan sholatnya, sehingga akan cenderung melakukan sholatnya dengan sembarang. Itu, yang penting sah, itu. Yang penting kewajiban sudah dilaksanakan. Nah, kalau memenuhi kriteria sahnya secara fikih pun alhamdulillah itu sudah sangat patut disyukuri, ya. Padahal banyak pada kenyataannya di antara umat Islam yang belum begitu paham tentang hukum-hukum sholat, syarat sah, syarat dan rukun di dalam sholat. Apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, apa saja sunnahnya, dan apa saja pembatalnya. Nah itu, padahal itu adalah standar minimal untuk keabsahan sholat. Ya, termasuk berarti di dalamnya, termasuk standar minimal keabsahan sholat adalah betulnya bacaan wajib di dalam sholat. Jadi setiap huruf misalnya dalam surah Al-Fatihah harus betul-betul terucap dengan tepat, dengan benar. Itu, ya. Sekaligus pada kesempatan ini, ya, saya ingin mendorong kita semua, siapapun, jangankan yang sudah bisa ngaji dengan benar, gitu, ya. Jangankan yang belum bisa ngaji dengan benar, maksud saya, yang sudah bisa ngaji pun jangan berhenti ngaji, gitu maksud saya, ya. Nah, kalau yang belum bisa ngaji tapi tidak mau belajar, nah ini yang bahaya. Berarti kan tidak ada usaha untuk melaksanakan dan menyempurnakan kewajiban. Gitu. Karena toh memang yang diwajibkan kepada kita hamba Allah adalah ikhtiar, usahanya. Jadi yang wajib itu kan belajarnya, talabul ilmi, talabnya yang wajib, cari tahunya yang wajib, belajar tahunya yang wajib. Jadi alimnya itu tidak wajib, jadi ulama tidak wajib, jadi pandai tidak wajib. Kenapa? Karena kepandaian, keilmuan, kefahaman, ya semuanya adalah anugerah dari Allah. Tapi yang penting usaha, gitu, ya. Nah, salah satu kelebihan utama yang saya sendiri pribadi tak ingin lepas dari diri saya adalah kalau, ya, kita belajar, selama kita masih belajar, maka kesalahan kita dimaafkan. Jadi kalau kita masih ada salah dalam baca Al-Fatihah, tapi ternyata kita masih belajar, ya, kita masih ikut nih program belajar. Kalau di sini tahsin misalnya, andai pun kita hanya bisa sebulan sekali gitu, tapi tetap status kita masih belajar. Maka dengan status masih belajar, maka kesalahan kita dimaafkan. Tapi kalau sudah salah tak mau berusaha, lah ini yang dosa. Dosanya dua, satu dosa salah baca,
Karena hukum baca Quran wajib dengan benar. Salah baca Quran itu dosa. Apalagi baca Quran Al-Fatihah di dalam sholat. Di situ ada hukum baca Quran dan ada hukum sholat. Dua hukum dilanggar kalau salah baca Fatihah. Gitu. Yang kedua, melanggar kewajiban thalabul ilmi, kewajiban belajar. Gitu. Nah, berarti belajar ini maksud saya jangan pernah berhenti gitu. Ya, kalau belajar hal-hal keduniaan, ya bolehlah berhenti. Jangankan belajarnya, kerjanya aja boleh berhenti. Ada masa pensiun. Kita belajar IT, ya, gitu. Yang buat ahli IT misalnya kan, karena mau kerja jadi ahli IT harus belajar. Selama kerja pun ahli IT nggak berhenti belajar, Pak. Karena kalau berhenti belajar kan ketinggalan. Nah, tapi di masa pensiun boleh berhenti belajar IT? Boleh. Bahkan dia lepaskan semua pekerjaan IT? Boleh, karena statusnya sebagai pekerja ahli IT sudah selesai. Tapi status kita sebagai hamba Allah akankah selesai? Tidak ada. Tidak ada selesainya. Sampai kita wafat pun kita tetap makhluk ciptaan Allah yang matinya kita gitu, ada di tangan Allah. Kematian kita artinya kehidupan kita di alam barzakh itu pun ada dalam kuasa Allah. Terus perjalanan sampai tempat tinggal, ya, tempat peristirahatan terakhir kita insya Allah di surga nanti. Jadi kan tempat peristirahatan terakhir itu bukan kuburan ya. Kan suka ada yang bilang di tempat peristirahatan terakhir. Enggak terakhir Pak, kuburan itu tempat mampir, transit gitu. Tempat peristirahatan transit sementara gitu. Yang terakhir nanti insya Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah ini dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan ini karena bagian dari menyampaikan perintah agama, artinya perintah belajar. Nah, belajar apa? Ya, belajar agama. Kalau belajar hal keduniaan silahkan, ada waktunya selesai, berhenti. Tapi kalau belajar agama tidak ada waktunya. Kapan batas akhirnya? Rasulullah SAW bersabda, minal mahdi ilal lahdi. Sejak dari kita dibuai, ya, sejak buayan, sejak digendong, dipangku oleh ibu kita, sampai masuk yang lahad. Barulah di situ kita selesai melaksanakan kewajiban belajar agama. Dan yakin Pak, enggak akan selesai kita belajar. Seumur hidup, tiap hari pun kita ngaji. Siang, malam kita ngaji. Pagi, sore, siang, malam ngaji. Seumur hidup. Enggak akan tamat Pak belajar ilmu agama Allah. Enggak akan tamat. Gitu, karena ilmu Allah maha luas. Innallaha wasi'un alim. Sungguh Allah itu maha luas dan maha berilmu. Artinya maha luas rahmatnya, maha luas ilmunya, tak terbatas. Sehingga tak mungkin kita akan bisa mencapai ujung itu, nggak mungkin. Dan dalam hal syukur saja, hakikat syukur seorang hamba adalah ketika sang hamba mengakui bahwa ia tak mampu bersyukur. Ia tak mampu mensyukuri semua nikmat Allah dengan sempurna, nggak mampu. Karena kemampuannya untuk bersyukur pun itu nikmat dari Allah yang harus disyukuri lagi. Jadi nggak akan ada habisnya bersyukur terus, nggak akan selesai. Nah begitu juga kita belajar agama, belajar ilmu agama. Nah termasuk yang paling dasar adalah belajar baca Quran, ya. Itu yang penting belajar Pak, gitu. Itu yang penting belajar, ya. Gitu. Masalah hasilnya adalah rezeki dari Allah. Nah, kembali kepada poin kita dalam bab ini adalah bagaimana menumbuhkan
sikap takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pakai plastik mata dulu karena ini bukan kaca, plastik, jadi saya nyebutnya plastik mata. Wa amma ta'zimu fahiya halatun lil qalbi tatawalladu min ma'rifataini. Adapun sikap mengagungkan Allah, sikap ta'zim adalah kondisi hati, keadaan kalbu yang lahir dari dua makrifat. Berarti kita harus mempunyai dua makrifat ini untuk bisa hadir sikap takzim dalam hati kita. Jadi hadirkan dulu dua makrifat ini. Makrifat apa saja? Gitu. Ihdahuma, yang pertama, ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa azamatihi. Ya, ma'rifat, ya, pengenalan, ya, tentang keagungan Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung, wa azamatihi, dan kebesarannya. Jadi ma'rifat, pengetahuan, bahkan pengenalan tentang betapa maha agung dan maha besarnya Allah, tentang keagungan dan kebesaran Allah. Wa huwa min usulil iman. Dan yang pertama ini, ya, adalah bagian dari pokok-pokok keimanan. Makrifat, mengenal keagungan Allah, adalah bagian dari pokok keimanan, karena itu bagian dari mengenal Allah. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ya, kewajiban pertama atas manusia adalah mengenal Tuhannya. Ya, ma'rifat, mengenal Tuhannya bistiqani, dengan yakin. Ya. Seseorang bisa mengenal Allah dengan yakin, tentu harus mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ya, khalqus samawati wal ardi, adalah penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, serta berbeda-bedanya warna kulit kalian, ya, warna kalian dan bahasa kalian. Berbeda-bedanya bahasa dan warna kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda keagungan Allah. Buat siapa? Lil alimin, buat orang-orang yang berilmu, buat orang-orang yang tahu. Kenapa bisa tahu? Karena mau pelajari. Sebagaimana dalam firman lainnya pun Allah, ya, menyatakan awalan yatafakkaru fi anfusihim, tidakkah mereka memikirkan, berfikir tentang diri mereka sendiri. Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi ini dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Wa ajalin musamma, dan waktu yang ditentukan. Allah sudah menulis seluruh peristiwa kejadian alam dari awal sampai akhir sebelum Allah menciptakan alam ini. Jadi buat orang yang hidup misalnya, ya, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tak tahu kata komputer. Jangankan barangnya, bendanya, katanya saja mereka tak tahu.
Mereka tak tahu smartphone, mereka tak tahu handphone. Tetapi apa saja yang terjadi di alam ini sudah Allah tulis. Di zaman Rasulullah SAW, umat manusia pada masa itu tidak tahu, jangankan barang komputer, namanya saja tidak tahu. Tetapi Allah Maha tahu dan itu sudah ditulis dalam catatan. Jadi nama seluruh benda, nama seluruh makhluk, nama seluruh alam dalam segala perkembangannya dari awal hingga akhir nanti alam Allah hancurkan. Apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan berkembang, apa saja yang akan muncul, baik di alam kosmos, makrokosmos, walaupun mikrokosmos dalam diri kita manusia, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil haqqi, dengan kebenaran. Tetapi Allah munculkan itu semua wa ajalim musamma, pada waktu-waktu yang Allah tentukan. Allah tahu nanti akan ada komputer, tapi kapan Allah munculkan? Pada waktu yang Allah tentukan. Saat ini kita belum tahu akan muncul apa lagi teknologi nanti di masa depan, tapi Allah sudah tahu dan itu sudah Allah tulis. Kita namanya aja belum tahu nanti akan ada benda apa, barang apa, teknologi apa lagi, tapi Allah Maha tahu. Pada masa Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah turunkan yang ke muka bumi ini, bahasa yang sudah Allah munculkan sebagai bahasa komunikasi di antara umat manusia yang hanya jumlahnya segelintir, pada waktu itu hanya satu keluarga, satu rumah tangga, ya kan? Jumlah umat manusia pada zaman Nabi Adam kan hanya satu rumah tangga. Nabi Adam suami, ya Siti Hawa istri dan anak-anak mereka. Nah, bahasa yang mereka gunakan berapa bahasa? Satu bahasa. Tetapi Allah sudah catat bahasa apa saja yang akan terjadi di muka bumi. Allah tahu itu. Dan ilmu itu sudah Allah berikan sebenarnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Di manakah Allah simpan ilmu itu? Jadi dalam diri Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian Allah perbanyak keturunannya, menyebar di berbagai penjuru bumi, lalu keturunannya ini masing-masing membawa gen yang berbeda-beda. Rinciannya, intinya tetap sama. Tetapi nanti ada cabang-cabangnya yang Allah munculkan ajalin musamma, pada waktu yang Allah tentukan. Allah yang menentukan kapan muncul bahasa Indonesia ketika bangsa Indonesia sudah terbentuk. Dulu hanya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Papua, tidak ada bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dengan beragam dialeknya, bahasa Sunda dengan beragam dialeknya, bahasa penduduk Sumatera dengan beragam dialeknya, ya Kalimantan. Tapi ada bahasa Indonesia dulu? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah belum tentukan waktu munculnya. Tetapi ketika Allah sudah tentukan ajalin musamma, ini waktu munculnya, maka Allah munculkan. Dari mana? Dari dalam diri manusianya. Yang ini semua berarti sudah Allah simpan di dalam diri Nabi Adam alaihissalam, dan inilah diantara makna wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam apa yang Allah ajarkan? Al-asma'a, nama-nama. Sebanyak apa yang Allah ajarkan? Kullaha, semuanya. Jadi Nabi Adam alaihissalam insya Allah sudah tahu itu nama komputer yang ketika Allah tampilkan
katakanlah pencitraan dari barang itu, malaikat nggak akan bisa menyebut itu apa. Kenapa? Malaikat tidak Allah ajarkan, sehingga malaikat pun tunduk tobat kepada Allah. Dalam arti mengakui kesalahan karena memprotes kepada Allah, ya, menjadikan manusia yang punya nafsu sebagai khalifah Allah. Padahal malaikat suci. Itu. Dan perbuatan mereka selalu bertasbih. Wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddis lak. Itu kan alasan malaikat. Kenapa bukan malaikat yang jadikan khalifah? Seolah-olah kan gitu. Kenapa manusia yang boleh? Nah, kelebihannya apa? Ilmu. Nah, termasuk ketika ternyata secara fisik keturunan Nabi Adam alaihissalam ini lahir sebagaimana firman tadi, wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya, berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda warna. Saya yakin raga fisik Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa, ya, alaihissalam itu sempurna, indah. Nabi Adam sangat tampan, ibunda Siti Hawa sangat cantik dengan rupa yang begitu ideal. Apalagi Nabi Adam alaihissalam yang dalam hadis qudsi Allah firmankan Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Sempurna. Ya, dari matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, sempurna warna kulit. Tetapi ternyata Allah munculkan pada waktu-waktu yang Allah tentukan ada keturunannya yang hidungnya panjang, yang hidungnya pendek, ya, pesek, yang mancung, yang pesek, gitu. Ada yang warna kulitnya coklat, putih, bahkan ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah. Ya, rambutnya pun beragam, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang tribun, ada yang galing, campur keriting dan lurus misalnya. Ya. Itu berarti Allah munculkan pada waktu yang Allah tentukan semuanya. Dan itulah diantara ayat-ayat Allah dalam penciptaan. Dan ini, ya, siapapun insya Allah yang mempelajari ilmu biologi misalnya, bagaimanakah proses sebuah manusia tercipta dan terbentuk di dalam rahim seorang ibu. Ya, singkatnya, sederhananya, bagaimanakah mata terbentuk, bagaimanakah, ya, anggota tubuh lain semuanya terbentuk dengan warna yang beda-beda, kan? Rupa juga yang beda-beda. Itu semua ukuran beda-beda. Kenapa? Nah, para ilmuwan biologi, ya, dan genetika, mereka sudah memahami dan menemukan bahwa, ya, penciptaan segala bentuk dan seluruh, ya, istilahnya organ anggota tubuh kita manusia ini dibentuk dari DNA yang asalnya hanya DNA Nabi Adam alaihissalam, tapi dalam DNA Nabi Adam alaihissalam di sini tersimpan. Ada yang warna kulitnya hitam, putih, kuning, dan sebagainya sudah tersimpan. Walaupun Nabi Adam alaihissalam sendiri putih, misalnya. Gitu. Terus, nah, ada juga yang mungkin badannya nggak begitu tinggi, kan? Kayak kita orang Asia cenderung lebih pendek dibanding orang Eropa. Walaupun Nabi Adam alaihissalam sendiri tinggi. Dalam salah satu riwayat dikatakan kira-kira tinggi Nabi Adam alaihissalam itu 60 meter. Tinggi, Pak. Kok keturunannya kayak kita gini? 2 meter aja nggak nyampe gitu. Nah, ya kan? Nah, ini kenapa ini? Karena memang Allah yang menghendaki demikian dan Allah munculkan kejadian ini kita masing setiap kejadian wa ajalin musamma pada waktu yang Allah tentu. Kapan munculnya generasi manusia yang kecil-kecil sekarang, kan gitu.
Dan di antara hikmah Allah, dengan jumlah manusia yang makin banyak tapi luas bumi yang tidak berubah, maka manusia yang Allah kecilkan jadi lebih muat di bumi, kan gitu Pak. Kalau tingginya masih kayak Nabi Adam 60 meter, ya ini mungkin satu kelurahan, satu keluarga kan. Ya, rumahnya aja kan berarti sebesar seluas. Mereka perlu kamarnya sebesar apa? Tempat tidurnya aja sebesar apa? Berarti untuk tinggal 1000 orang tuh perlu luas area seberapa? Dan gitu. Sementara bumi ini nggak bertambah luas, gitu. Bahkan daratannya cenderung mengecil karena air makin meluas, kan gitu. Daratan yang bisa menjadi tempat tinggal umat manusia ini kan cenderung makin sempit. Kenapa? Karena air makin luas. Ya, es di kutub makin banyak yang cair. Ya, daerah-daerah pantai makin tergerus. Ya. Nah, ini berarti kan tersimpan di dalam DNA Nabi Adam. Nah, para ilmuwan genetika itu ternyata sudah menemukan bahwa ini semua terbentuk karena ada instruksi di dalam DNA. Jadi ada perintah di dalam DNA gitu yang kelihatan sangat sederhana. Itu ternyata sudah ada perintahnya. Bagian mana yang harus yang diperintahkan membentuk mata, bagian mana yang diperintahkan membentuk kulit, bagian mana yang diperintahkan untuk telinga, seluruhnya itu ada instruksinya, ada komando, perintah. Nah, ini sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika bila Allah menghendaki sesuatu, maka bagi Allah cukup memerintah saja. Allah cukup memberikan perintah. Kun, jadi. Jadilah, maka jadi. Dan di antara perintah Allah dalam penciptaan umat manusia, Allah simpan di dalam DNA. Ya, perintah untuk membentuk 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, ya, 1 hidung tapi lubangnya tetap juga 2, 1 mulut lubangnya 1, ya, tenggorokannya, kerongkongannya baru 2, ada untuk makanan, ada untuk nafas. Itu perintah dari Allah. Nah, penemuan ilmiah ini buat orang yang beriman akan menambah kekagumannya akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat yang pertama, wahyu pertama maksud saya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seandainya kita mendapat perintah, baca apa yang ada dalam pikiran kita, benak kita akan cari tulisan. Baca. Mana tulisannya? Kan gitu. Karena secara sepintas ketika kita diperintahkan membaca, suruh baca adalah membaca tulisan. Tetapi kan Allah lanjutkan, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan namamu, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah tidak berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah berfirman. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menurunkan Al-Quran. Tidak. Karena Al-Quran firman Allah, bukan ciptaan. Firman Allah adalah sifat Allah. Di antara sifat Allah, mutakallim, berfirman. Jadi kalam Allah adalah sifat Allah. Kalau mushaf Qur'annya, ya, mushaf Qur'annya, ya ini makhluk karena ini dibuat oleh manusia, ditulis, dicetak oleh
manusia. Tapi hakikat firman-Nya adalah sifat Allah, dan sifat Allah bagian, sebenarnya sih nggak pantas sebut bagian ya, artinya merupakan kesatuan dari zat Allah. Zat Allah, sifat Allah itu kesatuan yang tak terpisahkan. Beda dengan diri makhluk. Ya, kalau zat makhluk, zat dan sifatnya itu bisa dipisah. Bisa dipisah. Ini zatnya kain. Sifatnya apa? Salah satu sifatnya berwarna putih. Bisa sifat putih saya pisahkan dari kain ini? Bisa. Disepuh aja pakai warna hitam, sifat misalnya, sifat putihnya hilang, ganti jadi sifat hitam. Gitu. Jadi itu salah satu perbedaan utama Allah dan makhluk. Ya, kembali kepada tadi, ya. Allah memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya, berarti kita diperintahkan untuk membaca tidak hanya ayat-ayat qauliyah, ayat berupa firman Allah, tetapi juga ayat kauniyah, ayat yang berupa ciptaan Allah. Baca, teliti, pelajari, periksa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam salah satu firman-Nya, ya, sebentar saya lihat nih, khawatir saya lupa teks ayatnya. Nah ini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya, surat Fussilat, ya, ayat 53, tidak salah. Ya. Enggak. Ya, surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru alam dan di dalam diri mereka. Ya, dalam diri manusia. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hingga jelaslah bagi mereka bahwa itu adalah al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi Allah akan perlihatkan itu kepada siapa? Kepada orang yang mau baca. Kan gitu. Allah akan perlihatkan, ya, makna-makna hakikat kebenaran dari ayat Al-Quran kepada siapa? Kepada orang yang mau membaca dan merenungkannya. Begitu juga Allah akan perlihatkan hakikat-hakikat kebenaran pada penciptaan makhluk-makhluknya di segenap penjuru alam, bahkan apa yang ada dalam penciptaan diri kita sendiri kepada siapa? Kepada yang mau baca dan merenungkan. Nah, sekarang gimana? Kita bukan ilmuwan, gitu, peneliti. Ya, kan ada ayat lain yang juga menjadi panduan kita, sama seperti kita belajar agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu, tapi sesuai keahlian bidangnya masing-masing. Gitu kan? Kita mau tanya ilmu biologi ya kepada ahli biologi. Mau tanya ilmu genetika ya kepada ahli genetika. Mau tanya DNA ya kepada ahli ilmu DNA. Jangan nanya ilmu DNA ke kiai. Kalau nanya nahu sorof balaghah boleh ke kiai. Ya. Itu misalnya. Saya sendiri mencari informasi tentang DNA dan sebagainya kan hasil penelitian para ilmuwan. Tapi apa? Allah akan perlihatkan kepada kita ketika kita juga mau baca. Nah, baca buku-buku itu, informasi pengetahuan.
gitu. Nah, ketika kita makin mengetahui, makin faham, makin yakin dengan kebesaran Allah karena kita banyak tahu tanda-tanda, bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam segala penciptaannya, maka kita akan makin mengagungkan Allah. Sederhananya nih Pak, ini sekedar ilustrasi sederhana. Kalau ada dua orang ustaz, dua orang ulama di hadapan kita, yang satu ilmunya lebih tinggi, yang mana yang lebih kita hormati? Yang lebih tinggi? Yang mana yang lebih kita muliakan? Yang lebih tinggi? Kan gitu. Ya. Nah, ketika orang tahu betapa ilmu Allah dan perbuatan penciptaannya ini begitu sempurna, rapih, tanpa cacat sedikit pun, maka ia akan sempurna mengagungkan Allah. Gitu. Nah, ini makrifat pertama yang perlu kita bangun untuk membentuk rasa ta'zim kita kepada. Jadi ketika seorang hamba betul-betul mengagungkan Allah, maka saat ia masuk, melangkahkan kaki masuk ke dalam sholat, bahkan baru melangkahkan kaki hendak masuk ke dalam masjid, ya, sebagaimana dikabarkan dalam asar sahabat, ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kalau mau masuk masjid kakinya bergetar, gemetar. Kenapa? Saking takut dan mengagungkan Allah. Ini mau menghadap siapa? Kita mau menghadap, kita ini dipanggil untuk menghadap siapa? Kira-kira begitu. Nah, kalau kita dipanggil, ya, ilustrasi juga, kita dipanggil oleh seorang yang berilmu sangat luas, gitu, yang punya kedudukan mulia, punya jabatan terhormat, tapi kita nggak tahu identitas orang itu, kita nggak kenal orang itu dengan segala kemuliaan dan kelebihannya, keutamaannya. Kira-kira kita menemui orang itu hormat atau biasa-biasa saja? Biasa aja, Pak. Ya, ada orang melamar, misalnya datang ke sebuah kantor, ingin melamar pekerjaan, terus ketemu sama bapak-bapak orang tua dengan pakaian sederhana, ya, disuruh-suruh gitu, Pak, ini apa, tolong, taruhin payung saya, misalnya karena waktu datang hujan, misalnya kan. Kenapa? Karena dia nggak tahu orang tua itu adalah pemilik perusahaan itu. Kalau orang yang datang ini tahu, dia kenal, ini adalah pemilik perusahaan tempat dia mau melamar kerja, kira-kira berani nyuruhnya payung? Tidak berani, Pak. Nah, kenapa kita sebagai hamba Allah kadang bahkan mungkin kita masih sering bersikap lancang kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, gitu. Saya sendiri merasakan begitu. Kita masih sering bersikap lancang kepada Allah. Bahasa kasarnya songong. Kenapa? Karena ternyata kita belum begitu kenal keagungan kebesaran. Kita masih sering meremehkan. Nah, berarti ini kan tambahan motivasi kita untuk terus belajar. Ayo, kita terus belajar mengaji. Terus kita pelajari ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah, ya, maupun ayat qauliyah, baik ayat berupa firman maupun ayat berupa ciptaan. Gitu, ya. Nah, itu ma'rifat yang pertama. Sekarang apa ma'rifat kedua yang harus kita bangun juga untuk menumbuhkan rasa ta'zim kita kepada Allah? Ats-tsaniyatu ma'rifatu haqaratin nafsi wa khissatiha. Ya, ma'rifat tentang kenistaan dan kehinaan diri, ya, wa kauniha 'abdan musakharan marbuban,
dan keadaan diri kita sebagai hamba, ya, makhluk yang tertaklukkan. Kita ini tertaklukkan, ditaklukkan oleh Allah. Kita ini takluk, nggak bisa berbuat apa-apa kepada Allah. Gitu. Marbuban, dan kita ini dipelihara oleh Allah setiap saat, apalagi saat kita tidur. Ini menurut logika, ya. Logika manusiawi, ya, kita ini dipelihara oleh Allah, apalagi dalam tanda kutip saat kita tidur. Saat kita tidur, syariatnya bisa kita menjaga diri, nggak bisa. Siapa yang merawat pelihara kita dari berbagai serangga, misalnya agar tak masuk ke dalam liang-liang tubuh kita, ke lubang telinga, lubang hidung, atau bahkan ke lubang mulut saat mulut kita menganga saat tidur. Kadang-kadang saking lelahnya mulut sampai terbuka, bahkan sampai ada aliran air yang keluar dari mulut kita. Nah, itu siapa yang memelihara kita? Siapa yang menjaga kita? Bahkan setiap saat, bukan hanya saat tidur. Memang siapa, Pak, yang merawat, menjaga aliran darah dalam tubuh kita? Yang lebih sederhana lagi, siapa yang menjaga agar kelopak mata kita selalu berkedip? Kita, Pak? Enggak. Ini aja nih yang ada di badan kita sendiri nih, di depan mata langsung nempel. Ini bukan kita yang menjaga, Allah. Kita nggak sadar ini gedip terus, karena kalau nggak gedip kelamaan dia akan rusak. Tanya deh ya dokter mata, nggak bisa. Gitu. Ini kan gedip terus nih. Ya kan, kita nggak sadar soal gedip. Jantung begitu juga. Kita ngatur detak jantung kita, paru-paru, mengatur sirkulasi darah dan udara, ya, ke seluruh penjuru tubuh kita sesuai kebutuhan masing-masing. Kita yang ngatur. Bukan. Berarti kita betul-betul marbuban, dipelihara oleh Allah. Berarti ketika kita sadar bahwa kita hidup kita ini betul-betul atas pemeliharaan Allah, maka tentu kita akan menghormati, memuliakan, mengagungkan siapa yang memelihara kita. Dan kita tahu diri, ternyata kita ini bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Semua kita bisa, bahkan kita tahu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua ma'rifat ini, Pak. Jadi ma'rifat tentang keagungan Allah dan ma'rifat kebalikannya tentang kehinaan diri kita. Jadi ibaratnya kita harus mengenal maha agungnya Allah dan kita harus mengenal maha hinanya diri kita. Kalau Allah maha agung, maka kita maha hina. Allah maha besar, kita maha nista. Gitu. Nah, ketika dua ma'rifat ini sudah terbentuk dalam diri seorang hamba, maka dengan sendirinya ia akan mempunyai rasa takzim kepada Allah. Ya, jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ia dipanggil untuk menghadap secara khusus dalam sholat, tentu ia akan lebih mengagungkan lagi kondisi sholatnya saat betul-betul menghadap secara khusus, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini berarti ya singkatnya bagaimana cara menumbuhkan ya rasa takzim kita, pengagungan kita kepada Allah. Modalnya dua ma'rifat. Ma'rifat tentang keagungan Allah dan ma'rifat tentang kehinaan diri kita. Ya, pelajaran dan ini berarti antara lain dengan mempelajari ayat-ayat Allah, baik ayat berupa firman maupun ayat berupa ciptaan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.